Salam, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Fauzia dengan NPM 1913023012, Agnes Regina Turnip dengan NPM 1913023028, dan Yuli Andini dengan NPM 1913023040. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai orbital atom hidrogen S, P, dan D, dan juga fungsi gelombang dan energinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu struktur dan spektrum atom hidrogen. Dapat kita lihat pada gambar, ketika mengalirkan listrik dilewatkan melalui gas hidrogen, molekul H2 terdisosiasi dan atom H yang tereksitasi secara energetik yang dihasilkan memancarkan cahaya dari frekuensi diskrit menghasilkan spektrum serangkaian garis seperti pada gambar yang telah disajikan. Lalu pada prinsip kombinasi de Ritz menyatakan bahwa bilangan gelombang dari setiap garis spektral adalah perbedaan antara dua istilah. Nah, dua istilah tersebut adalah T1 dan T2 yang menggabungkan untuk menghasilkan garis spektrum bilangan gelombang. Berikut adalah prinsip kombinasi de Ritz. Selanjutnya yaitu struktur atom hidrogen Hamiltonian. Subskrip menunjukkan diferensiasi sehubungan dengan elektron koordinat dengan rumus yang telah tertera. Selanjutnya yaitu pemisahan variabel. Dari persamaan Schrödinger penuh harus dipisahkan menjadi dua persamaan. Yang pertama untuk gerakan atom secara keseluruhan melalui ruang, lalu yang kedua untuk gerak elektron relatif terhadap nukleus. Lalu berikut merupakan persamaan Schrödinger. Selanjutnya itu solusi radial. Untuk memecahkan persamaan radial secara penuh dengan rentang jari-jari dan dilihat dengan bagaimana bentuk RL yang dekat dengan inti menyatu menjadi eksponen bentuk yang mulai terurai pada jarak yang sangat jauh. Cukup untuk mengetahui bahwa kedua batas dapat dijembatani hanya untuk nilai integral dari bilangan kuantum n, dan bahwa diperbolehkan energi yang sesuai dengan solusi yang diizinkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya di sini saya Yuli Andini akan menjelaskan terkait materi selanjutnya yaitu orbital atom dan energinya. Orbital atom adalah fungsi gelombang satu elektron atau elektron dalam atom. Nah, setiap orbital atom hidrogen didefinisikan oleh tiga bilangan kuantum yang ditunjuk yaitu N, L, dan Ml. Misalnya elektron dijelaskan oleh fungsi gelombang, maka dapat dikatakan elektron menempati orbital dengan N sama dengan 1, L sama dengan 0, dan Ml sama dengan 0. Selanjutnya, spesifikasi orbital. Bilangan kuantum N disebut bilangan kuantum utama yang dapat ditulis N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum L memiliki momentum sudut sebesar L dalam kurung L tambah 1 pangkat setengah H dengan L sama dengan 0,12 hingga N-1. Elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum Ml memiliki sebuah Z komponen momentum sudut MLH. Selanjutnya tingkat energi. Tingkat energi diprediksi oleh gambar 9.5 energi dan juga pemisahan tingkat tetangga sebanding dengan Z kuadrat. Jadi tingkat-tingkatnya 4 kali lebih lebar dan keadaan dasar energi 4 kali lebih dalam di He plus dengan Z sama dengan 2 daripada di H dengan Z sama dengan 1. Elektron He plus dan H merujuk pada keadaan terikat atom, di mana energi atom lebih rendah daripada elektron stasioner dan nukleus yang terpisah tak terhingga yang sesuai dengan energi 0. Berikut adalah gambar 9.5 tingkat energi atom hidrogen. Nilainya relatif terhadap elektron stasioner dan proton yang terpisah tak terhingga. Mengidentifikasi konstanta Rydberg untuk hidrogen Z sama dengan 1, di mana ada persamaan berikut. CRH sama dengan mu He pangkat 4 32 pi kuadrat epsilon 0 sampai 2 dikali H kuadrat, di mana mu H adalah massa tereduksi untuk hidrogen. Konstanta Rydberg didefinisikan oleh ekspresi yang sama
kecuali untuk pergantian μh dengan massa elektron Me sesuai dengan inti massa tak terbatas, sehingga diperoleh konstanta Rydberg atau R tak hingga adalah sebagai berikut. Konstanta Rydberg sama dengan Me E pangkat 4 per 8 epsilon 02 H pangkat 3 C. Selanjutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi dari suatu unsur adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari keadaan dasar, keadaan energi terendah dari salah satu atomnya dalam fase gas. Karena keadaan dasar hidrogen adalah keadaan dengan N sama dengan 1, dengan energi E1 sama dengan HCrH, dan atom terionisasi ketika elektron telah tereksitasi ke tingkat yang sesuai dengan N sama dengan tak hingga, seperti pada gambar 9.5 sebelumnya, sehingga energi yang harus diberikan adalah I sama dengan HCrH, kulit dan subkulit. Semua orbital dengan nilai yang diberikan N dikatakan membentuk satu kulit dari atom. Dalam atom hidrogen, semua orbital yang diberikan adalah N, dan karena itu termasuk dalam kulit yang sama memiliki energi yang sama. Contohnya N1, 2, 3 yang diistilahkan dengan KLMN. Jadi semua orbital kulit dengan N sama dengan 2 membentuk kulit L atom dan seterusnya. Orbital dengan nilai yang sama N tetapi nilai yang berbeda L dikatakan membentuk subkulit, yaitu misalnya jika L sama dengan 0 maka subkulitnya S dan seterusnya. Karena L dapat berkisar dari 0 hingga N-1, ketika N sama dengan 1 hanya ada satu subkulit. Subkulit dengan L sama dengan 0. Ketika N sama dengan 2, maka ada dua subkulit. Subkulit 2S dengan L sama dengan 0 dan subkulit 2P dengan L sama dengan 1. Berikut ada gambar 9.8 organisasi orbital dengan kotak putih menjadi subkulit ditandai dengan L dan kulit ditandai dengan N. Ketika N sama dengan 1 hanya ada satu subkulit, yaitu dengan L sama dengan 0, dan subkulit itu hanya berisi satu orbital dengan ML sama dengan 0 atau satu-satunya nilai ML diizinkan. Ketika N sama dengan 1 ada 4 orbital. Ketika N sama dengan 2 ada 4 orbital. Satu di subkulit S dengan L sama dengan 0 dan ML sama dengan 0, dan 3 di L sama dengan 1 subkulit dengan ML sama dengan positif 1, 0, dan 1. Selanjutnya, orbital S. Orbital yang ditempati dalam keadaan dasar adalah orbital dengan N sama dengan 1. Karena itu, dengan L sama dengan 0 dan ML sama dengan 0, satu-satunya nilai yang mungkin dari bilangan kuantum ini adalah N sama dengan 1. Ikut merupakan persamaannya, di mana fungsi gelombang ini tidak tergantung pada sudut dan memiliki nilai yang sama di semua titik dengan jari-jari konstan, yaitu orbital 1S adalah simetris berbentuk bola. Fungsi gelombang meluruh secara eksponensial dari nilai maksimum, yaitu 1 per pi A0 sampai 3 pangkat setengah di inti atom, yaitu di R sama dengan 0. Itu mengikuti bahwa kerapatan probabilitas elektron paling besar pada inti itu sendiri. Berikut adalah gambar 9.9 keseimbangan energi kinetik dan potensial yang menjelaskan struktur keadaan dasar hidrogen dan atom serupa, di mana A orbital yang melengkung tajam tetapi terlokalisasi memiliki energi kinetik rata-rata tinggi tetapi energi potensial rata-rata rendah. B energi kinetik rata-rata rendah tetapi energi potensialnya tidak terlalu menguntungkan. C. Kompromi antara energi kinetik sedang dan energi potensial yang cukup menguntungkan. Hingga semakin dekat elektron ke inti rata-rata, semakin rendah energi potensial rata-ratanya. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa energi potensial terendah harus diperoleh dengan fungsi gelombang berpuncak tajam yang memiliki amplitudo besar pada inti dan 0 di tempat lain. Elektron akan memiliki energi kinetik yang sangat rendah jika fungsi gelombangnya hanya memiliki kelengkungan rata-rata yang sangat rendah. Kelengkungan rata-rata yang cukup rendah, jadi harapan energi kinetik tidak terlalu rendah, tetapi juga tidak setinggi pada contoh pertama.
di mana energi kinetik menjadi kurang positif dan turun menjadi 0 ketika N sama dengan tak hingga. Energi potensial menjadi kurang negatif dan telah meningkat menjadi 0 ketika N sama dengan tak hingga. Yang terakhir, energi total menjadi kurang negatif dan telah meningkat menjadi 0 ketika N sama dengan tak hingga. Baiklah, selanjutnya saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913023012. Selanjutnya akan membahas mengenai fungsi distribusi radial, di mana kuadrat fungsi gelombang menunjukkan rapat kebolehjadian menemukan elektron untuk di mana saja. Nah, untuk mengetahui kebolehjadian menemukan elektron pada volume D tau, maka digunakan ungkapan fungsi gelombang kuadrat dikali dengan D tau. Nah, untuk perlu diketahui bahwa kerapatan elektron dalam keadaan dasar atom hidrogen menurun secara eksponensial dengan peningkatan jari-jari atom, namun tetap konstan dalam lingkaran berjari-jari konstan. Nah, kemudian perlu diperhatikan volume total yang menjadi wadah menemukan elektron di antara dua dinding kulit atom itu memiliki ketebalan dr, sehingga volumenya menjadi V sama dengan 4πr kuadrat dikali dengan dr. Nah, kemudian kebolehjadian menemukan elektron dalam volume ini merupakan perkalian dari rapat kebolehjadian menemukan elektron pada jari-jari R, yaitu P R dikalikan dengan volume 4πr kuadrat dikali dr yang tadi, sehingga menjadi PR sama dengan 4πr kuadrat dikali fungsi gelombang kuadrat. Fungsi radial dan yang berkaitan dengan jari-jari R menjadi tetapan pada evaluasi fungsi gelombang yang bergantung dengan sudut. Nah, menggunakan bentuk normalisasi sehingga menghasilkan persamaan yang lebih umum yang berlaku bagi orbital tidak bulat simetris tanpa fungsi sudut dan merupakan hanya fungsi radial. Sehingga persamaan yang lebih umum menjadi PR sama dengan R kuadrat R besar R kuadrat, di mana notasi R besar kali R kecil menandai fungsi gelombang radial orbital yang dimaksudkan. Kemudian fungsi distribusi radial PR merupakan kebolehjadian menemukan elektron dalam elemen volume dr, yaitu dalam ruang di antara dua dinding kulit atom dengan ketebalan dr pada jari-jari R. Sebagai contoh penerapan dari menemukan kerapatan elektron dalam orbital 1s dari persamaan PR sama dengan R kecil kuadrat R besar R kecil kuadrat, yaitu PR sama dengan 4Z pangkat 3 per A 0 pangkat 3 R kuadrat E pangkat min 2 Z R per A0, di mana persamaan ini menunjukkan bahwa tidak ada kerapatan elektron dalam inti atom karena pada saat R sama dengan 0 maka kerapatan PR sama dengan 0. Kemudian bentuk eksponensial ini menunjukkan bahwa kerapatan elektron pada jarak yang sangat jauh dari inti sama dengan 0 karena R sama dengan tak hingga. Kemudian untuk kombinasi bentuk R kuadrat dan bentuk eksponensial dari E pangkat negatif 2ZR per A0 memberitahukan bahwa kerapatan elektron mencapai maksimum pada jarak tertentu di antara inti atom dan kulit terluar, yang kemudian kerapatan maksimum menandai jari-jari yang paling mungkin menemukan elektron. Nah, untuk orbital 1s dalam hidrogen, kerapatan maksimum terjadi pada R sama dengan A0 atau jari-jari menurut Bohr. Selanjutnya orbital P. Yang kita tahu bilangan kuantum utama kedua atau N sama dengan 2 atau pada kulit K mempunyai bilangan kuantum azimut terbesar yaitu L sama dengan 1 yang menghasilkan subkulit 2P. Nah, subkulit ini tersusun dari atas 3 orbital yang berbeda.
ketiga orbital 2p ini dibedakan oleh 3 nilai m-nya, yaitu bagi L sama dengan 1, maka nilai m-nya yaitu negatif 1, 0, dan positif 1. Nah, bilangan kuantum magnetik M1 ini menggambarkan momentum sudut orbital di sekitar sumbu-sumbu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut merupakan gambar orientasi dari orbital 2px, 2py, dan 2pz. Nah, perbedaan nilai M menandai orbital-orbital dengan elektron yang memiliki momentum sudut orbital berbeda di sekitar sumbu Z sembarang tetapi mempunyai besaran momentum yang sama. Hal ini terjadi karena L sama untuk ketiga orbital. Nah, kemudian sebagai contoh, orbital dengan M1 sama dengan 0, orbital tersebut mempunyai momentum sudut 0 di sekitar sumbu Z. Nah, variasi sudut orbital tersebut sebanding dengan cos theta, sehingga rapat kebolehjadiannya sebanding dengan cos kuadrat theta. Kemudian rapat kebolehjadian ini memiliki nilai maksimum pada kedua sisi inti atom sepanjang sumbu Z, yaitu pada sudut 0 derajat dan sudut 180 derajat. Sehingga untuk orbital 2p dengan M1 sama dengan 0 menjadi si gelombang orbital P 0 sama dengan R 2,1, Y 1,0, theta, psi sama dengan 1/4 dikali 2pi pangkat setengah dikali dengan Z per A0 pangkat 5/2R cos theta eksponensial negatif ZR per 2A0 sama dengan R cos theta FR, atau dapat dituliskan menjadi fungsi gelombang orbital P0 sama dengan ZFR. Kemudian fungsi gelombang orbital 2p dengan nilai M positif atau negatif 1 bentuknya menjadi seperti berikut ini, yaitu fungsi gelombang P bernilai positif atau negatif 1 menjadi positif atau negatif 1/8 pi pangkat setengah dikali dengan Z per A0 pangkat 5/2 R sin theta E pangkat I fungsi E pangkat positif atau negatif I dikali fungsi gelombang E pangkat negatif 2 ZR per A0. Kemudian atau persamaan ini dapat disederhanakan menjadi fungsi gelombang P dengan nilai M positif atau negatif 1 menjadi sama dengan positif atau negatif 1/2 pangkat setengah R sin theta E pangkat positif atau negatif I fungsi gelombang FR. Selanjutnya perlu diketahui bahwa fungsi gelombang biasanya digambarkan dengan gelombang berdiri, sehingga diperoleh cara untuk merepresentasikan yaitu dengan melakukan kombinasi linear antara fungsi gelombang P dengan nilai M sama dengan positif 1 dan fungsi gelombang P dengan nilai M sama dengan negatif 1, sehingga menjadi fungsi gelombang P sama dengan negatif 1/2 pangkat setengah dikali dengan fungsi gelombang P bernilai M sama positif 1 min fungsi gelombang P dengan M bernilai negatif 1 sama dengan R sin theta cos omega FR. Kemudian ataupun persamaan kedua yaitu fungsi gelombang PY sama dengan 1/2 pangkat setengah dikali dengan fungsi gelombang P bernilai positif 1 plus fungsi gelombang P dengan negatif M bernilai M sama dengan negatif 1 sama dengan R sin theta sin omega FR. Selanjutnya yaitu orbital D. Bilangan kuantum utama N sama dengan 3 yang menandai kulit ketiga dari atom hidrogen mempunyai 3 nilai bilangan kuantum azimut atau L yaitu 0, L sama dengan 1 ataupun L sama dengan 2. Yang menandai subkulit 3S, 3P, dan
3D. Jumlah masing-masing orbital dari masing-masing subkulit dalam kulit ketiga atom hidrogen ini adalah 1 orbital 3s, 3 orbital 3p, dan 5 orbital 3d. Jumlah 5 orbital dari subkulit 3D ini muncul karena bilangan kuantum azimut L sama dengan 2, di mana mempunyai bilangan kuantum magnetik yaitu bernilai negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Hal ini bersesuaian dengan nilai yang berbeda dari komponen momentum sudut di sekitar sumbu Z. Orbital D dengan nilai bilangan kuantum azimut M yang berlawanan mempunyai gerak berlawanan di sekitar sumbu Z. Nah, sehingga bentuk orbital D yang dihasilkan dari kombinasi-kombinasi itu dapat dilihat dari gambar tersebut, yaitu orbital D terdiri dari 5 bentuk orbital, yaitu orbital 3dxy, 3dxz, 3dz, 3dx kuadrat min y kuadrat, dan orbital 3dz kuadrat. Nah, di mana untuk persamaan dari orbital dxy yaitu xy fr, kemudian fungsi gelombang dari dyz yaitu sama dengan yz f kali r, kemudian fungsi gelombang dari xz yaitu zx f kali r, kemudian fungsi gelombang dx kuadrat min y kuadrat yaitu sama dengan x kuadrat min y kuadrat dikali f kali r, kemudian fungsi gelombang dz kuadrat yaitu sama dengan 1/2 dikali akar 3 dikali dengan 3 z kuadrat min r kuadrat dikali dengan fr. Baik, yang selanjutnya yaitu transisi spektroskopi dan aturan seleksi poin. Nah, aturan seleksi ini berasal dari momentum sudut, satuan foton, dan kekekalan momentum sudut. Nah, perlu diketahui bahwa pengamatan spektroskopi menunjukkan bahwa radiasi elektromagnetik yang diserap dan dipancarkan oleh atom hanya memiliki bilangan gelombang tertentu. Ini berarti hanya keadaan energi atom tertentu yang diperbolehkan. Transisi spektroskopi dalam atom hidrogen diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari satuan momentum sudut tadi. Nah, elektron yang bertransisi melalui perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum n, l, m tertentu ke orbital lain yang mempunyai energi yang lebih rendah dengan bilangan kuantum n, l, m yang lain mengalami perubahan energi sebesar dengan delta E dengan memancarkan kelebihan energinya sebagai radiasi elektromagnetik foton dengan frekuensi V yang sesuai dengan kondisi frekuensi Bohr. Nah, foton memiliki momentum sudut spin intrinsik yang sesuai dengan S sama dengan 1, seperti yang dijelaskan pada kuantum rotasi. Nah, momentum sudut total itu bernilai tetap. Kemudian perubahan momentum sudut elektron itu harus mengimbangi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Dengan demikian, elektron dalam orbital dalam L sama dengan 2 itu tidak dapat melakukan transisi ke orbital S dengan nilai L sama dengan 0 karena foton ini tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Kemudian dengan elektron S tidak dapat melakukan transisi ke orbital S yang lain karena tidak ada perubahan momentum sudut untuk mengimbangi momentum sudut yang dibawa foton. Hal ini dapat disimpulkan berarti ada transisi spektroskopi yang diperbolehkan dan ada transisi spektroskopi yang dilarang, sehingga muncullah aturan seleksi, yaitu pernyataan tentang transisi yang diperbolehkan. Aturan seleksi ini diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi yang momentum sudutnya tetap saat memancarkan atau menyerap proton atau menyerap foton. Berdasarkan uraian tadi, maka terdapat rumusan aturan seleksi atom hidrogen, yaitu delta L sama dengan positif negatif 1, kemudian delta M
1 sama dengan 0, positif negatif 1. Nah, kemudian ide dibalik transisi spektroskopi adalah bahwa atom atau molekul agar dapat berinteraksi dengan medan elektromagnetik dengan menyerap atau memancarkan foton dengan frekuensi V harus memiliki satu dipol berosilasi pada frekuensi tersebut. Di mana dipol sementara tersebut diungkapkan secara mekanis dengan istilah momen dipol transisi antara keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, dirumuskan dengan mu Fi atau momen dipol transisi sama dengan integral dari fungsi gelombang F dikali dengan momen dipol listrik dikali dengan fungsi gelombang I dikali dengan d tau. Kemudian untuk mengevaluasi suatu momen dipol transisi, masing-masing komponen harus diperhatikan secara bergantian. Sebagai contohnya untuk komponen Z menjadi mu ZFI sama dengan min E integral dari fungsi gelombang F dikali dengan komponen Z dikali dengan fungsi gelombang I dikali dengan d tau. Di mana kemudian dilakukan evaluasi integral kembali di mana komponen Z-nya sama dengan 4pi/3 pangkat setengah kali R di mana Y sama dengan 1,0. Selanjutnya dengan menggunakan nilai komponen Z yang tercantum maka dapat diketahui bentuk bagian kanan dari persamaan seperti persamaan berikut ini. Nah, diketahui bahwa terdapat nilai komponen Z yaitu 4pi/3 pangkat setengah. Nah, kemudian bagian kanan persamaan ini kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan integral terhadap jarak dan integral terhadap sudut. Setelah diintegralkan, maka berdasarkan sifat harmonik sterik diketahui bahwa bagian integral terhadap sudut pada sisi kanan persamaan ini sama dengan 0. Nah, kecuali untuk LF sama dengan LI positif negatif 1 dan ML, F sama dengan ML, I plus M. Dalam kasus integral sudut ini nilai M sama dengan 0.